Jangan anggap itu kitab agama. Itu bukan buku suci, tapi itu buku aturan hidup. Nah, dari yang saya katakan dari tadi, itu semua ada di Alkitab. Burung, Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah dari burung. Pernah dengar firman itu? Belajarlah dari burung. Apa yang kita pelajari dari burung? Mereka itu nggak punya ladang, nggak punya lumbung, nggak pernah menanam, tapi bisa hidup. Saudara pernah dengar burung ngomel? Loh, saya tanya ini kok. Pernah dengar burung ngomel? Nggak ada. Pagi-pagi mereka berkicau. Kalau ada burung ngomel, itu pasti mahal harga burung itu. Walaupun hari itu belum tentu mereka dapat makanan. Betul tidak? Kalau ada badai, ada banjir, ada gempa bumi, mereka tetap berkicau. Nah, lihat burung-burung. Ajari anak-anak kita ya. Saya pakai burung itu untuk ngajari anak-anak. Burung-burung itu tidak akan pernah kawin, apalagi betinanya bertelur, sebelum mereka buat sarang dulu. Ayo, betul tidak? Maka itu anak-anak kecil minta kawin, goblokmu, saya bilang, buat rumah dulu. Belajar dari burung. Loh, coba renungkan, ya atau tidak? Enggak ada burung kawin lalu bertelur betinanya sebelum buat sarang dulu. Kenapa manusia lebih goblok dari burung? Nah, itu contohnya. Burung itu nggak pernah punya ATM, tapi tetap nyanyi setiap hari. Amin kan, coba? Betul? Kita punya ATM, kita punya tabungan, ngomel saja kerjaannya. Nah, belajar dari burung. Binatang-binatang. Ya. Di dalam Islam kita tahu ada raja yang sangat berhikmat, Raja Sulaiman. Nah, di kitab suci ada Amsal-Amsal Sulaiman. Nah, di situ semua binatang disebutkan. Itu yang saya pelajari. Mereka tidak perlu belajar, tapi mereka bisa. Manusia perlu belajar. Binatang nggak pernah milih pemimpin. Nanti cari ya di dalam kitab Amsal Salomo, baca kitab Amsal. Maka itu saya ingin bagi rekan-rekan yang bukan Kristen, jangan merasa salah kalau memiliki kitab suci kita. Itu bukan kitab suci. Terima sebagai buku pengetahuan. Tidak apa-apa. Kalau saudara lupa di mana bagiannya, tanya yang tahu. Maka itu yang Kristen tapi nggak tahu ayatnya, awas. Ya, selidiki. Saya banyak memberikan Alkitab pada bukan Kristen. Nah, yang repot kalau mereka telepon saya, Pak, itu di halaman berapa? Nah, itu repotnya. Masalahnya kitab suci kita halamannya nggak sama. Saya mesti terangkan dulu, mesti cari yang ini. Miliki ini buku kehidupan, kitab suci kita. Nabi Musa, dengar ya, itu adalah orang pertama dan satu-satunya di dunia. Dia menulis dalam kitab suci 3.500 sekian tahun yang lalu, yaitu aturan hidup sehat. Apa yang boleh kita makan dan nggak boleh kita makan. Maka itu tanya semua dokter. Dokter sekarang memberitahu manusia sakit itu penyebabnya karena mulutnya ini loh rakus. Ketok apa dimplok gak mikir dhisik. Musa menulis aturan itu. Wah, hebat sekali. Saudara, kenapa vegetarianis ya ketika vegeta? Nah, di dalam Kejadian pasal 1, sebelum ada manusia, Tuhan sudah buat peraturan. Manusia itu makanannya cuma yang biji-bijian dan sayur-sayuran. Nah, kata biji-bijian dalam Kejadian pasal 1 itu adalah fiber, serat. Kenapa sekarang kanker usus begitu banyak melanda manusia? Ya itu tadi, apa nih? Coang keming geragas. Katakan itu baik-baik. Mulutnya itu yang rakus. Manusia itu sebetulnya tidak boleh makan daging. Ada dua faktor. Satu, gigi kita itu nggak diciptakan oleh Tuhan untuk mencabik-cabik daging. Maka itu gigi kita tidak tajam. Gigi kucing dan gigi macan boleh makan daging karena memang mereka diciptakan untuk begitu. Nah, nomor dua, lambung dan usus kita itu bukan untuk mengolah daging. Maka itu dokter menganjurkan, itu tulisan Musa, kita tidak boleh makan daging setelah jam 6 sore. Mengapa? Sebab daging apa saja, kecuali daging ikan. Kalau ikan itu bukan daging, lain itu. Ikan itu bukan daging. Saya bilang,
Ikan daging, enggak ada ikan daging doang. Daging ikan, lain lagi, ikan, oke? Nah, semua daging itu minimal dicerna habis oleh tubuh setelah 8 jam kita makan. Maka itu kenapa manusia kalau makan daging sudah lewat jam 8, jam 10, begitu bangun capek semua badan ini, karena waktu orang itu tidur energinya terserap habis untuk melumat daging yang perlu waktu 8 jam. Jadi kalau orang itu makan daging jam 10, habis dilumat jam berapa? Jam 6 pagi. Jadi selama tidur, walaupun tidur, fisik saudara kerja keras, energi diserap habis. Bangun capek semua karena salah makan. Lemak juga. Dia kitab Musa, manusia itu nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan minyak, karena itu milik Tuhan, dikatakan begitu. Saudara, orang yang sering pusing, ya sering meriang badannya, saya tahu penyebabnya. Karena hobinya sarapannya goreng-gorengan. Kalau saudara hobi sarapan gorengan yang minyak-minyak, sudahlah, siapkan peti mati aja cepat-cepat juga. Maaf saya ngomong ini, karena lemak yang kita makan, dengar ya, itu susah dicerna oleh hati, karena itu lemak. Nah, pagi tubuh kita itu masih bersih. Waktu kita tidur, itu racun semua dibuang. Maka itu kenapa normal harus kencing kalau pagi bangun, otomatis, karena itu racun keluar semua. Nah, ketika perut ini masih kosong, harusnya dia perlu yang segar. Kalau bisa sayur-sayuran yang segar. Jangan asal sembahyang sayur, karena begitu banyak telur cacing di situ yang nggak bersih. Buah-buahan, kalau perlu rebus, tolong orang tua. Berbahagialah saudara kalau saudara berhasil membuat anak-anak nggak suka gorengan. Kenapa sekarang angka umur orang stroke makin pendek? Akhir-akhir ini anak umur 20-an bisa stroke. Nah, salah satu penyebabnya dari kecil kesukaannya gorengan. Lemak itu numpuk di pembuluh darah. Minyak itu paling jahat buat tubuh. Dia nggak bisa dicerna. Maka itu hati-hati yang hobinya makan gorengan. Berbahagialah saudara sebagai orang tua, kau bisa membuat anak-anak kita senang yang direbus atau dikukus. Kalau anak nangis, jangan dituruti. Padahal udah nangis kasih aja. Goblok boy, gitu aja sudah. Kita harus menang atas anak-anak, enggak boleh. Kalau kamu tidak mau makan yang direbus atau dikukus, enggak usah makan. Anak itu enggak mati kalau enggak makan, sebab Tuhan beri khusus mereka. Maka itu banyak orang tua salah. Makan harus 3 kali. Enggak. Siapa bilang makan harus 3 kali? Mbok itu sih makan 3 kali sehari. Anak tidak perlu 3 kali sehari makan. Pokoknya kalau mereka lapar, mereka pasti minta. Jadi gak usah dipaksa. Ini jamnya makan, ini jam 7 pagi. Enggak, kalau belum lapar. Jam 12 harus makan. Enggak juga. Tergantung anak itu. Maka itu saya paling marah kalau ada orang gendong anaknya dulangi ke tonggo-tonggo. Aduh, ini ngapain ini? Gak perlu diajak keliling makan anak itu. Kalau dia lapar, dia akan minta. Itu anak-anak semua ada di Alkitab aturan itu. Jadi minyak-minyak, hati-hati. Mengapa orang gagal ginjal lebih banyak menyerang perempuan daripada laki-laki? Aduh, saudara, gagal ginjal itu penyakit yang ngeri dan mahal sekali. Jangan terjadi di antara kita. Nah, mengapa lebih banyak perempuan? Tubuh kita 70%-nya ini cairan. Minimal orang minum sehari itu 2 liter. Nah, kalau dengan 2 liter kan mati. Wih, 2 liter banyak betul. Jangan bilang 8 gelas. Nah, ayo bedanya apa di otak kita? 8 gelas dengan 2 liter mana lebih sedikit secara otak? 8 gelas, padahal sama sebetulnya. Nah, minumlah 8 gelas. Kalau 24 jam dibagi 8, jadi berapa jam sekali minum ini? Enggak susah. Nah, itu minimal. Perempuan takut minum sebab angel kalau kencing. Suatu kali saya ikut seminar dari Pak Pengki Andu. Ngomong waktu itu tentang wanita. Nah, Pak Pengki Andu berbicara, saya ingat betul. Apa bedanya laki dan perempuan? Wah, yang jawab macam-macam, salah semua. Saya dengar, apa Pak? Kencing, kalau laki bisa kencing di mana-mana, perempuan tidak. Ya ampun. Maka itu perempuan takut minum.